Ya. Yang pertama adalah kosakata populer Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah dhamir atau kata ganti. Dan yang ketiga adalah tentang tasrif atau perubahan kata. Ya, dari mulai fi'il madhi menjadi fi'il mudhari, amr, dan seterusnya. Nah, ini adalah jilid pertama, jilid 1. Nah, jilid kedua ini juga kait erat sekali hubungannya dengan jilid pertama. Nah, kalau bisa diibaratkan jilid pertama itu fokus membahas tentang sorof. Sedangkan jilid kedua ini fokus membahas tentang nahwu. Ya, apa itu ilmu nahwu? Ilmu nahwu adalah ilmu yang membahas tentang akhiran harokat. Ya, contohnya kata Allahu. Ya, bisa dibaca Allahu, bisa dibaca Allaha, bisa dibaca Allahi. 3 versi ya. Allahu, Allaha, Allahi. Ini tugasnya ilmu nahwu. Sedangkan ilmu sorof itu membahas tentang perubahan bentuk kata, bangunan kata. Ya, contohnya kata qoro'a. Qoro'a bisa menjadi yaqra'u, bisa menjadi iqra', ya. Qoro'a sudah membaca, yaqra'u sedang membaca, iqra' bacalah. La taqra' jangan baca. Qira'ah, qira'atan pembacaan. Qari'un orang yang membaca. Nah, dan seterusnya. Itu namanya ilmu apa? Ilmu sorof. Nah, dua ilmu ini tidak bisa dipisahkan. Untuk belajar bahasa Arab, baik untuk menerjemah Al-Quran atau membaca kitab gundul, maka harus mempelajari dua ilmu ini. Nah, pada pembahasan hari ini kita akan membahas yang nahwu, jilid kedua, yang nahwu. Jadi ini sebagai muqaddimah untuk mempelajari atau untuk masuk ke kelas baca kitab ya. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin ya, sebagian atau sebagian besar sudah masuk ke kelas baca kitab walaupun belum kita mulai, tapi mulai dari sekarang kita sudah mengenal ya. Sebenarnya apa yang kita butuhkan untuk bisa membaca kitab gundul. Ya, kitab gundul itu kitab yang tidak berharokat. Kenapa kok para ulama, para ustadz, para kiai bisa membaca kitab-kitab yang tidak berharokat, ya. Padahal ilmu ini ilmu yang sangat penting, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih. Ya, kalau kita bisa baca kitab-kitab itu kan luar biasa ya. Tidak sekedar pamer, tapi memang disitulah ilmu-ilmu, gudang ilmu ada. Kita mau paham Al-Quran, ya penjelasannya ada di kitab-kitab tafsir. Kita mau paham hadis, penjelasannya ada di kitab-kitab hadis, fikih, dan seterusnya. Itu ada semuanya. Nah, makanya kelas baca kitab ini ya sangat bagus jika dibarengi atau ya dibarengi dengan belajar sorof juga. Jadi sorofnya belajar, nahunya juga belajar. Apalagi kalau kita sudah belajar kelas sorof atau kelas terjemah Quran. Ya, kita sudah mentasrif atau sudah merubah-rubah domir. Ya, doroba, dorobu, dorobta, dorobtum, dorobtu, dorobna. Terus kita sudah mentasrif, doroba, yadribu, idrib, latadrib. Ya. Kemudian baru kita belajar nahwunya. Ya, yaitu jilid yang kedua dari buku kami, metode Al-I'jaz. Nah, kita lihat di screen yang sudah saya bagikan di situ. Ya. Ada nazam nahwu tentang kata. Memang ya, bagaimana sih cara mempelajari nahwu dengan mudah, dengan cepat? Ya, alhamdulillah ini juga sudah saya praktekkan ke murid-murid. Alhamdulillah yang dengan model seperti ini itu lebih cepat ditangkap, lebih cepat masuk, lebih lama ya mengendap di otak dan dipraktekkan. Ya, maka
bagaimana cara bisa memahami ilmu nahwu. Ya, bagaimana cara bisa mempraktekannya dalam membaca kitab-kitab kuning. Coba bagaimana? Nanti setelah itu saya berharap agar bapak-bapak, ibu-ibu ini bisa mengajarkan. Setelah sudah bisa memahami, mempraktekkan, selanjutnya nanti bisa mengamalkan atau mengajarkan kepada yang lainnya nih. Ya, mengajarkan ke anak-anak atau murid-murid, ya, mengajarkan kepada kepada tetangga, sahabat, atau siapapun ya, tentang pentingnya ilmu nahwu ini dan bagaimana cara mempelajarinya dengan kita. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ada yang pernah belajar ilmu nahwu ya, kitab apa, jurumiyah atau apa. Tapi kok nggak paham-paham. Nah, maka mungkin apa namanya metodenya. Ya. Amin. Metodenya. Oke. Nah, buku Al-Ijaz ini atau dalam memahami ilmu nahwu ini, saya bagi menjadi 3 bagian pokok. Ya, hal yang inti, hal yang pokok di dalam ilmu nahwu itu apa? Nah, ini penting. Bapak-bapak, ibu-ibu itu harus tahu yang pokok dan yang penting dalam ilmu nahwu itu apa. Ya, yang pokok dan yang penting dalam ilmu shorof itu apa. Kalau dalam ilmu shorof, yang penting adalah apa? Kita mengetahui perubahan kata dan maknanya. Ya, kalau kita tahu perubahannya dan tahu maknanya, itu sangat memudahkan kita untuk memberikan harokat dan memberikan makna. Seperti itu. Kalau tahu nahwu, kita nanti akan mudah untuk bisa memberikan harokat akhir dan menentukan kedudukan kata. Ya, mana subjeknya, mana predikatnya, mana objeknya, mana keterangannya. Itu kan. Jadi 2 ilmu ini tidak bisa dipisahkan, harus dibarengkan, digabungkan seperti itu. Nah, yang pokok dalam ilmu nahwu adalah 3 hal. Yang pertama, bapak-bapak harus menguasai tentang kata. Ya. Dalam bahasa Arab itu ada istilahnya kata. Nah, kata itu ya, ini tolong audionya di-mute dulu ya, yang masih hidup tolong audionya di-mute dulu ya. Nah, jadi dalam bahasa Arab itu ada istilahnya huruf, ada istilahnya kata, dan ada istilahnya kalimat. Ya, tolong di-mute dulu yang audionya masih hidup. Ya. Bapak Ragil. Oke. Kata itu apa? Atau huruf itu apa? Huruf adalah bangunan yang paling kecil, komponen paling kecil dalam bahasa Arab. Ya, huruf hijaiyah yang jumlahnya 28. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Dan huruf tidak memiliki arti huruf hijaiyah ini. Ya, yang saya maksud huruf di sini adalah huruf hijaiyah, huruf pembangun sebagai bahan bangunan. Nah, nanti ketika dirangkai menjadi kata. Ya, menjadi kata. Kata ini rangkaian huruf yang membangun sebuah makna. Contohnya, ada huruf ko, la, ma. Ko, la, ma. Nah, ini dibaca kolamun. Nah, 3 huruf kof, lam, mim. Menjadi kolamun. Asalnya kof, lam, mim tidak ada artinya, ketika disambung menjadi arti pena atau ballpoint. Nah, ini namanya huruf. Ya, ini namanya kata. Dalam bahasa Arab, kata dinamakan kalimah. Kalimatun. Kalimah itu artinya kata, bukan kalimat, tapi artinya kata. Kemudian, dari kata ini dirangkai lagi, ya, menjadi 2 kata dirangkai, 3 kata dirangkai atau lebih, maka menjadi kalimat. Menjadi kalimat.
Kalimat ini dalam bahasa Arab namanya kalam atau jumlatun, jumlah. Jumlatun atau kalam. Ini artinya kalimat dalam bahasa Arab. Nah, makanya dalam metode al-ijaz ini ya, nanti bab pertama kita fokus membahas tentang kata. Ya, membahas tentang kata. Bab kedua fokus membahas tentang i'rab. I'rab itu apa? I'rab itu tanda akhir setiap kata. Ya, ada yang akhirnya dhammah, ada yang fathah, ada yang kasrah. Allahu, Allaha, Allahi. Nah, itu namanya i'rab. Terus terakhir kita akan membahas tentang kalimat. Ya, kalimat dan nanti membahas tentang kedudukan-kedudukan ya, kata dalam kalimat. Ada subjek, ada predikat, ada objek dan lain sebagainya. Baik. Kata ini kan sebuah ilmu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau mengajarkan seperti ini kepada siapa saja, terutama anak-anak dengan model gaya seperti ini, ceramah, itu biasanya tidak didengarkan. Kalau didengarkan pun cepat hilangnya. Nah, kalau didengarkan pun cepat hilangnya. Makanya kami dalam metode al-i'jaz ini, ya, dalam metode al-i'jaz ini melakukan, ya, ini tolong dimut dulu, tolong audionya dimut dulu. Nah, materi yang kita mau sampaikan kepada murid, ya, itu dilakukan. Ya, atau yang sudah disampaikan itu dilakukan. Lagu itu mengandung ringkasan materi, ya. Nah, makanya kita sebut nazom. Nazom itu apa? Nazom itu semacam syair ya, dalam bahasa Arab, bait-bait syair, bait-bait syair. Ini sudah dilakukan ulama dari zaman dahulu. Ulama-ulama dari zaman dahulu. Itu mereka dalam rangka untuk memudahkan para penuntut ilmu dalam menghafal ilmu-ilmu yang mereka pelajari itu dinazomkan ya agar mereka tidak lupa. Nah, di sini saya buat nazom yang berbahasa Indonesia. Kenapa? Karena orang Indonesia ya kebanyakan tidak paham bahasa Arab. Maka agar mudah kita gunakan bahasa Indonesia. Nah, coba kita lihat di layar ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, tampak ya. Di layar itu ada nazom nahwu tentang kata. Nazom nahwu tentang kata nomor 1. Ya. Nomor 1 saya contohkan cara menazomkannya. Macam kata ya. Macam kata ada 3. Isim itu kata benda. Fi'il itu kata kerja. Huruf itu kata bantu. Ya, cara bacanya jadi dari kiri ke kanan, kemudian bawah, kemudian ke kanan ya. Dari kiri ke kanan ya. Kemudian bawah ke kanan. Nih. Di sini. Macam kata ada 3. Isim itu kata benda. Fi'il itu kata kerja. Huruf itu kata bantu. Gitu. Ya. Macam kata ada 3. Isim itu kata benda. Fi'il itu kata kerja.
huruf itu kata bantu. Oke, ini yang pertama. Kedua, ciri isim atau tanda-tanda isim. Ya, bagaimana cara menentukan ini isim atau bukan. Ini sangat penting. Nanti pada bab-bab selanjutnya ya kita harus bisa membedakan ini isim atau bukan. Ini kata benda atau bukan. Ya, kata benda dalam bahasa Arab, bahasa Inggris itu noun. Noun itu kata benda. Nah, kemudian kedua ada fiil, kata kerja atau verb dalam bahasa Inggris verb. Ketiga ada huruf atau artikel. Ya, ini huruf itu seperti kata bantu ya. Kata bantu itu seperti di atau ke, dari, itu huruf. Huruf yang dimaksud bukan huruf hijaiyah tapi huruf yang bermakna. Ya, seperti kata huruf jar, kata depan. Dari, ke, ya, di dan seterusnya. Kalau kata kerja contohnya apa? Semua pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari. Menonton, membaca, tidur, mengajar, belajar, itu semua kata kerja. Kalau kata bantu, ya semua benda yang ada di sekitar kita, kata bantu, kata benda, semua benda yang di sekitar kita. Ya, contohnya laptop, HP, meja, rumah, semuanya kata benda atau isim. Ya, isim memang asal maknanya nama, tapi yang dimaksud di sini adalah kata benda. Bismillah, dengan nama Allah. Asalnya bismillah. Nah, itu macam kata. Macam kata ada 3. Isim itu kata benda. Fiil itu kata kerja. Huruf itu kata bantu. Seperti itu. Ya. Kemudian kita juga harus tahu ciri-ciri isim. Nah, nanti ciri-ciri fiil dan sisanya adalah huruf. Kalau huruf itu jumlahnya sedikit, terbatas, makanya tidak perlu ciri-ciri. Jadi selain isim dan selain fiil pasti huruf. Ya. Nah, isim itu ada tanda-tandanya. Selain dari segi maknanya, ya kalau bermakna benda berarti itu isim. Nah, ciri-ciri isim. Ciri isim makna benda, awalan alif lam, akhiran tanwin, didahului huruf jar, susunan idhofah, akhiran kasroh. Ya, lagi. Ciri isim makna benda, awalan alif lam, akhiran tanwin, didahului huruf jar, susunan idhofah, akhiran kasroh. Ya. Jadi ciri-ciri isim itu pertama menunjukkan makna benda. Ya, kata yang artinya benda berarti itu isim. Contohnya kipas angin. Kipas angin itu benda atau pekerjaan? Benda. Ya, TV, benda. Laptop, benda. Rumah, benda. Masjid, benda. Stasiun, benda. Ya. Kemudian kedua, kalau kita nggak tahu artinya, maka ada tanda lain, yaitu awalan alif lam. Setiap kata yang ada alif lam, pasti isim. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Masjid, Al-Kitab, Al-Malik, Al-Qudus, dan seterusnya. Nah, atau yang berakhiran tanwin, an in un. Akhiran an in un. Kitabun, madrasatun, babun, dan seterusnya. Atau didahului huruf jar. Sebelumnya ada huruf jar. Huruf jar itu kata depan. Min, ila, ya, min dari, ila, ke, ya, min al masjid, min Jakarta, dari Jakarta. Berarti Jakarta itu isim, ya, nama tempat itu termasuk benda. Ila masjid, ilal masjid, berarti masjid isim karena didahului huruf jar.
Kemudian susunan idhofah. Ciri-ciri isim juga termasuk susunan idhofah. Susunan idhofah itu apa? Kata majmuk. Ya, contohnya Abdullah, hamba Allah. Dua isim digabung menjadi satu. Itu namanya susunan idhofah. Baitu, Baitullah, rumah Allah. Rasulullah, Rasul Allah. Nah, apalagi Abdul, Abdurrahman, hamba Allah yang Maha Rabb, dan seterusnya. Itu susunan dua isim. Terakhir, akhiran kasroh. Kalau ada kata yang akhirannya kasroh, itu juga salah satu ciri-ciri isim. Nah itu. Jadi bab 1 itu kita hanya membahas tentang kata. 3 kata. Isim, ya, fiil, dan huruf. Kita nanti akan membahas tentang isim, ciri-cirinya isim, macam-macam isim. Oh, nanti ada isim mudzakkar, ada muannas. Mudzakkar itu laki-laki, muannas perempuan. Nanti ada isim mufrad, musanna atau tasniyah, dan jama. Mufrad artinya tunggal. Ada isim mufrad, isim yang menunjukkan arti satu. Ada isim tasniyah, menunjukkan arti dua. Ada jama, 3 ke atas. Itu, jadi pembagian isim. Kemudian fiil juga sama. Kita akan belajar ciri-ciri isim, ciri-ciri kata kerja, ciri-ciri fiil ya, ciri-ciri kata kerja, ya, macam-macam kata kerja, ya, ada kata kerja lampau, kata kerja sedang, kata kerja perintah, larangan, kata kerja aktif, pasif, dan seterusnya. Itu. Dan terakhir kita juga akan membahas tentang huruf. Huruf itu apa? Huruf yang dimaksud bukan huruf hijaiyah. Tapi huruf ini termasuk kata. Jenis kata yang ketiga adalah huruf, yaitu huruf bermakna. Seperti kata depan atau huruf jar. Min, ila, fi, ala. Nah, itu termasuk huruf. Huruf atof, kata sambung. Wa, artinya dan. Fa, maka. Summa, kemudian. Itu juga huruf. Ya. Nah, jadi bab pertama kita fokus akan membahas, mengupas tentang kata dalam bahasa Arab itu. Ya, dalam bahasa Arab. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang i'rab. Ya, kita lihat di screen itu bab kedua. Nazam nahwu tentang i'rab. I'rab itu tadi apa? I'rab itu tanda akhir harokat sebuah kata. Allahu, Allahu, akhirannya dhammah. Allaha, akhirannya fathah. A. Allahi, akhirannya kasrah, baris bawah. Ya, garis bawah. Allaha, Allahu, Allahi. 3. Itu namanya i'rab. Makanya di sini definisi i'rab. Apa itu i'rab? I'rab adalah berubahnya akhir harokat atau akhir huruf. Ya, terkadang yang berubah harokat akhir seperti Allahu, Allaha, Allahi, Zaidun, Zaidan, Zaidin. Atau yang berubah huruf, akhiran huruf. Abu, aba, abi. Ya, akhirannya itu wawu, alif, atau ya. Contohnya Zaidun, Zaidan, Zaidin. Atau Abu, Aba, Abi. I'rab adalah berubahnya akhir harokat atau akhir huruf. Contohnya Zaidun, Zaidan, Zaidin. Atau Abu, Aba, Abi. Gitu ya. Jadi i'rab apa? Tanda akhir, berubahnya tanda akhir. Harokat akhir atau huruf akhir. Ya. Sebuah kata, baik isim atau fi'il. Kalau huruf tidak berubah, dia tetap tidak akan pernah berubah. Ya, min selalu dibaca min, ila ya ila, fi ya fi, terus. Kemudian nanti kita bab kedua ini juga akan mempelajari macam-macam i'rab, ya. I'rab. Ada namanya i'rab rofa. I'rab rofa itu cenderung dhammah, akhiran dhammah. Ada i'rab nasab,
I'rab nasab itu fathah. Allahu i'rab rafa. Allaha i'rab nasab. Allahi i'rab jar. Ya, atau i'rab khafat. I'rab jar. Kemudian yang ketiga i'rab jazm. I'rab jazm itu akhiran sukun. Ini khusus pada fiil, pada kata kerja. Macam i'rab ada 4. Rafa, dhamma, nasab, fathah, jar, kasra, jazm, sukun, jar, isim, jazm, fi'il. Ya, jar itu khusus pada isim. Kalau jazm khusus pada fi'il. Tidak masuk pada isim. Nah, ini macam-macam i'rab. Nah, i'rab ini sangat penting. Nanti setiap kata, ya, setiap kata seperti isim mufrad itu kan kata tunggal. Itu nanti akan termasuki oleh i'rab. Ya, contohnya tadi Allahu, bisa Allahu, Allaha, Allahi. Setiap kata, ya baik kata benda ataupun kata kerja akan termasuki i'rab, mengalami perubahan akhir. Baik perubahannya itu berupa huruf ataupun harokat. Contohnya Zaidun, bisa Zaidan, Zaidin. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Ya, karena setiap kata ada 3 versi. Ya, huruf isim itu 3 versi, kemudian fiil juga 3 versi. Contohnya isim mufrad, terus jamak taksir juga. Nanti kita akan belajar apa itu jamak taksir ya. Tentang isim mufrad dan jamak taksir sebenarnya sudah kita bahas di bab pertama tentang kata. Makanya belajar ilmu nahwu atau sorof itu harus berkesinambungan, tidak boleh loncat-loncat. Harus dari awal, ya awal faham. Kalau belum paham jangan lanjut, tapi